Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eksa Puspita. Jadi hari ini kita akan membahas pondasi utama dari sebuah bisnis yang sukses, yaitu strategi produk. Mengapa hal ini penting? Karena strategi produk adalah pedoman utama yang membantu perusahaan dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola produk agar tetap selaras dengan tujuan bisnis. Nah, adapun beberapa ahli pemasaran terkemuka juga memberikan pandangan mereka mengenai hal ini. Yang pertama ada Philip Kotler. Philip Kotler menekankan pada pengelolaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada Michael Porter. Nah, Michael Porter ini menekankan pada mengaitkannya dengan pencapaian keunggulan bersaing. Yang ketiga ada Gary Armstrong. Gary Armstrong berfokus pada keputusan atribut, branding, hingga layanan pendukung. Ada juga Pendy Jiptono yang menyoroti diferensiasi dan positioning. Yang terakhir ada Basu Swasta dan William J. Stanton menekankan pada ketepatan kualitas, kuantitas, serta perencanaan yang sesuai dengan pasar. Jika kita simpulkan, intisari produk dari strategi produk mencakup 5 poin utama. Nah, yang pertama ada menyelaraskan produk dengan kebutuhan pasar, yang kedua menciptakan keunggulan kompetitif, yang ketiga memberikan nilai tambah atau value bagi konsumen. Yang keempat, mengelola produk di setiap siklus hidupnya, dan yang kelima, serta memperkuat merek dan persepsi di mata pelanggan. Untuk membangun strategi yang kokoh, ada beberapa elemen kunci yang harus kita perhatikan. Di antaranya ada pasar sasaran. Yang kedua ada proposisi nilai, dan yang ketiga ada metode penetapan harga. Yang keempat ada produk berorientasi tujuan. Yang kelima ada lini masa produk. Strategi produk juga tidak bisa dipisahkan dari produk life cycle atau yang disebut PLC. Nah, PLC ini adalah suatu konsep yang menjelaskan perjalanan suatu produk sejak pertama kali diperkenalkan hingga akhirnya mengalami penurunan di pasar. Seperti yang terlihat pada grafik, perjalanannya terbagi menjadi 4 tahap, yaitu ada perkenalan, perkembangan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan penurunan atau decline. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana kita menyesuaikan strategi di setiap tahapnya? Yang pertama ada tahap introduction, fokus pada inovasi, menjaga kualitas, dan edukasi pasar. Yang kedua ada tahap growth, mulai perkembangan varian produk, tingkatkan fitur, dan buat diferensiasi karena persaingan mulai masuk. Yang ketiga ada tahap maturity, saat pasar jenuh, lakukan modifikasi produk, dan fokus pada loyalitas pelanggan. Dan yang keempat ada tahap decline. Nah, jika penjualan menurun, pilihannya adalah mengurangi lini produk, melakukan reposisi, atau bahkan menghentikan produksi tersebut. Nah, jadi itulah gambaran menyeluruh mengenai pentingnya strategi produk dan bagaimana kita harus beradaptasi dengan siklus hidup produk tersebut. Dengan strategi yang tepat, produk kita tidak hanya sekedar hadir, tapi mampu bertahan dan memenangkan hati konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.